Saya sharing saya sama anak udah kayak temen. Jadi kadang-kadang saya gue lu sama anak itu. Gue punya gini. Oh gitu. Gitu gue begini lu gimana gitu kan. Enggak, harusnya gini gitu kan. Tapi dia bilang ya ente ke kita tuh. Ya ente gitu. bagaimana gitu kan. Enggak lu gue, enggak lu. Tapi gue emang punya umur berapa gitu. anak Kang Heri? 20. Oh 20, udah lulus kuliah ya? Enggak, belum, baru semester 5. Masih kuliah. Semester Teknik 5. juga? Teknik. Ngambil teknik arsitek apa dia. ngambilnya? IT? Arsitek dia. Arsitek juga? Arsitek. Kang Heri arsitek kan? Arsitek saya. Kayak Yon Kuswoyo ya? Nah, kalau Yon itu kan memang nggak diterusin, hanya sekolah. Katanya dia nggak terusin, tapi awalnya tuh arsitek. Arsitek dia ngambil di UI dulu kan, ambil di arsitek katanya, tapi ya hanya berapa semester dia. Iya, karena keburu ditangkap ya. Keburu ditangkap. Kan dua waktu itu juga nggak serius. Tony Kuswoyo kan lebih mendorong adik-adiknya itu. Kalau Pak Yok bilang gue itu sampai berak kapur, mohon maaf. Gitu. Sampai seperti itu, Her. Gue itu disuruh nyanyi sampai nangis gue tuh di pojokan katanya. Dari umur masih belasan kan, mereka itu dari umur belasan, dari 14 tahun ya. Dari 14 tahun itu mereka udah dipompa sama Tony Kuswoyo itu duet ya. Sampai nangis dia itu. Sampai nangis. Dan dia kadang-kadang katanya gini, abang gue itu mau ngapain sih? Kok gue dibikin kayak gini gitu. Tadinya belum pada ngerti kali ya. Ya nggak ngerti lah, karena kemana mungkin ini arahnya nih. Kan ketika ada band Rolling Stone atau band-band di luar negeri hebat kan cukup ngikutin mungkin ya. Ya mungkin dia pikir tidak berpikir dia akan jadi seorang legend. Itu kadang-kadang kalau kita lagi sesi santai ya, asal jangan banyak orang. Beliau itu ya jangan banyak orang. Kan merasa mungkin saya tukang ngeband, dia tukang ngeband, itu keluar semua. Jadi dekat lah gitu ya. Itu keluar semua. Jadi di saatnya dulu tuh paling jahil itu abang gue gitu kan. Itu kan nggak terungkap di media yang gitu. Iya betul. Yang gitu. Pak Tony itu ya maksudnya ya. Paling jahil tuh abang gue. Jadi dari sekian ininya sejahil apapun tapi tetap hormat. Ya. Bedanya gitu kan. Jadi kalau diperintah sama dia yang ikut. Makanya kita jadi katanya. Makanya kita jadi seperti ini tuh ya. Karena mungkin jerih payahnya Tony Kuswoyo, abang gue gitu. Jadi gitu. Saya kembali ke mungkin Tony Kuswoyo dengan talenta dan bakatnya sangat luar biasa. Satu sisi juga banyak musuhnya. Oh gitu. Banyak yang tidak disukai juga. Maksudnya dari pihak mana nih? Dari pihak luar dong. Antar pemain band juga. Like or dislike lah. Baik. Kalau wartawan kan gorengannya pinter, baik sesama band atau apa segala macam. Karena memang dia tuh cerdas dalam berbagai hal. Artinya begini, dia bisa membuktikan dengan keahliannya dengan bermusik juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga secara entertain juga dia ibaratnya entertainnya jago, diplomasinya juga jago. Kemudian perjuangannya juga di Kus Plus, di Kus Bersaudara juga luar biasa. Di kancah politik juga luar biasa. Di kancah dunia keartisan juga dia luar biasa. Like or dislike. Kalau menurut cerita dari beliau itu ya musuhnya sebetulnya banyak. Hanya tertutup dengan karismanya dia dan pekerja ibaratnya kesibukan dia. Kerja kerasnya dia. Ketutup jadi orang yang benci, orang yang tidak suka itu tertutup karena dia tuh besar gitu. Semuanya suka ya. Suka semuanya. Kayak contoh gini. Remako ketika rekaman di Remako tidak boleh ada yang ganggu studio Kus Plus. Jadi studio A, studio B. Kalau studio B itu ada The Mercy, Spanber misalnya ya, The Lloyd di situ. Iya. Nah, Kus Plus nggak boleh di depan. Tidak satupun orang yang boleh masuk. Oke. Iya. Saya tanya kenapa sih seperti itu? Karena ide gue dicuri. Pada saat bikin. Pada saat lagi mungkin rekaman, ada orang masuk, atau misalnya mengisi-ngisi, itu dicuri. Pakai karakter ini. Sementara peralatan sama kan? Iya betul. Dipakai bareng gitu kan? Dipakai bareng kan gitu, sama artis-artis yang lainnya. Sama Panber, sama The Lloyd, sama The Mercy. Nah, tapi kan warnanya beda-beda. Itu jenisnya Kus Plus. Kus Plus bawain lagu Kolam Susu itu kan genrenya pop lah ya.
Pop ya. Pop misalnya, tetapi dia berhasil membuat keroncong jadi pop. Oh, iya betul juga. Keroncong Pertemuan itu satu-satunya musik keroncong yang diwakili Koes Plus. Tiba-tiba keroncong dijadiin pop dan berhasil. Tahun 70 itu kan. Itu Koes Plus yang pertama yang bawa keroncong ke dunia pop. Yang pertama itu bikin keroncong itu. Koes Plus itu yang meramu menjadi pop. Ini Keroncong Pertemuan. Dia ngambil tetap genre pakai pelutnya tetap dipakai genre keroncong kan. Iya. Tetapi bunyi beatnya beat pop. Oke. Nah sekarang itu mereka sudah mewakili melihat pesan-pesan seperti itu. Ada genre Melayu, ada genre ini. Kenapa kita juga tidak memperkaya dengan itu? Misalnya ada orang yang membuat improvisasi, orang yang membuat original, orang yang membuat ini. Betul. Biarkan berkembang gitu. Sama yang seperti yang sudah dikerjakan Koes Plus. Apa salahnya? Makanya dibuka mata fanatisme ini harus kita buka supaya musik universal itu benar-benar universal. Jangan kayak katak dalam tempurung, udah segala-galanya Koes Plus paling hebat. Salah. Jangan begitu gitu juga kan? Ya. Nggak boleh begitu. Gitu kan. Segala-galanya Koes Plus. Gitu. Nah ini buat para pemirsa WCC ini langsung nih nasihat dari senior kita ini. Kang Heri B+ nih. Jangan terlampau fanatis, tetap apresiatif lah terhadap setiap band atau aliran musik yang ada di sekitar kita. Nah ini sebenarnya saya masih mau ngobrol panjang nih, tapi ini sudah kita hampir 2 jam kurang 20 menit nih. 20 menit. Luar biasa ini saya ngobrol sama senior nih. Hantem 2 jam. Hantem 2 jam katanya pemirsa. Nah mungkin yang di segmen terakhir ini ya. Saya juga gini nanti untuk para pemirsa atau para audien kalau ada hal-hal yang salah tolong ditambahkan. Ditulis di kolom komentar nanti. Di kolom komentar WCC nanti tulis di situ, nanti kita akan sharing. Artinya ini dalam hal ini saya tidak menggurui, tetapi ini sharing pengalaman. Silakan kalau ada yang ini tulis di kolom komentar, artinya untuk berbagi. Mungkin banyak saya salah, tolong diperbaiki, artinya begitu kan, diluruskan supaya memperkaya perbandaran tentang bagaimana Koes Plus ini dilestarikan kan kayak gitu. Tapi kalau penonton WCC ini baik-baik kok Kang. Komen-komennya manis-manis. Tetapi gini, ketika hadir di dunia platform, saya collab dengan WCC. Penggemar dan hater dari Heri juga bisa masuk ke WCC. Nah kan gitu ya. Itu di dunia digital ini tidak bisa. Jadi dunia digital ini tidak bisa kita pagerin. Nggak bisa dibatesin, nggak bisa dipagerin. Nggak bisa dibatesin. Apalagi misalnya gini, kadang-kadang gini, di entertain di Indonesia itu antara kurang baik dan baik itu beda tipis ya. Malah yang kurang baik itu lebih, yang mana sih orangnya? Itu yang diinginkan entertain kita. Jadi antagonis itu justru malah gampang naik kalau yang bikin gosip apa segala macam, kadang-kadang yang tidak layak untuk ditonton. Betul. Ini sebetulnya kemunduran moral kita dalam berapresiasi dalam seni ya. Nah, karena di sini semua tuh seni jatuhnya, ada seni tontonan. Yang tontonan jadi tuntunan gitu kan. Kadang-kadang yang sifatnya edukasi atau obrolan yang seperti ini kurang diminati. Malah nggak diminatin. Nggak diminati, artinya omong kosong. Padahal dia senang malahan yang lompat ke sana ke sini. Ini kawin lagi nih misalnya gitu kan. Wah berantakan lagi yang begitu. Itu yang disenengin itu. Malahan yang kayak begitu-begitu. Padahal ini penting secara segmen kita penting untuk memberikan informasi bahwa apa yang kita alami juga tidak mudah seperti yang apa yang kita inginkan. Ya kan, apa yang kita alami juga tidak mudah yang apa yang kita inginkan kan, seperti itu. Ada proses semudah itu, ada proses semua bagaimana. Ada proses, ada loyalitas, ada di situ benar-benar loyalitas. Benar-benar ada pengabdian yang bagaimana ya. Harus jual piringan hitamnya dulu. Itu bagian kecil, banyak cerita-cerita lain, Mas. Oh gitu ya. Banyak cerita-cerita lain yang memang mungkin pantas dan tidak pantas juga ketika kita berbenturan dengan penggemar dan lain-lain. Ada itu juga banyak ceritanya. Sampai kayak gitu. Itu padahal begini, kita ini tidak pernah secara pribadi, gini ya, saya jelaskan.
Kita ini kalau di rumah atau kembali ke rumah masing-masing sebagai ayah yang baik, sebagai manusia biasa. Tetapi ketika di dunia entertain dia harus menjadi sosok yang beda. Itu yang kadang-kadang jadi like or dislike. Karena begini, penggemar itu ketika merasa dekat dengan vokalis atau dengan grup band, dia merasa ingin memiliki dan kadang-kadang lupa diri. Dan itu satu orang. Ada yang sampai segitu. Ya ini saya cerita diri sendiri. Ya. Jadi kan, nah ini cerita saya sendiri, pengalaman saya. Rasa ingin memilikinya tinggi. Rasa ingin memiliki dalam arti begini, kita kenal dengan sosok dari Beatles misalnya. Gitu. Bukan ingin memiliki secara pribadi, bukan. Karena dia merasa bangga, ada kebanggaan sendiri ketika kenal dengan grup band tertentu. Misalnya betul, gitu ya. Betul. Nah, itu satu orang, tetapi orang yang kedua dan ketiganya juga sama. Ya, punya keinginan juga. Sama. Atau merasa dekat juga. Merasa dekat dan merasa nonton dan merasa penggemar berat. Wah, itu ya bingung. Dan itu terjadi satu persaingan yang sifatnya jadi enak tidak enak gitu. Antar penonton, saya salut sama Tikus itu diprotek. Ya. Dia diprotek berat di situ. Bahkan tidak ada kontak person dengan audien. Ya. Nah kalau kita kan manajemennya manajemen tukang cukur ya. Dibikin membaur. Nyapu sendiri kan gitu kan ya. Manajemen tukang cukur kita beda ya. Kalau ada, makanya band itu harus ditangani oleh manajemen. Kenapa? Plus bukan ada manajernya, Kang? Setelah. Belakangan ini baru. Kita bicara awal-awal ya. Proses pencapaian awal-awal itu tentunya kan kita juga belum menghasilkan kan. Pada awalnya tingkat parade gitu kan ya. Pertama saya dibayar di pasar seni itu cuma 400.000 gitu kan tahun 2000 itu. 400.000 tuh mungkin 4 juta sekarang ya. Sekarang. Itu dari awal sampai terakhir 2012 itu ya itu angkanya sama. Segitu terakhir 2012 itu 1.200.000. 2012 jadi 1.200.000 terakhir 2012 itu kita dibayar 1.200.000 dari awal dibagi gitu. Kemudian itu maksudnya di panggung reguler ya. Tetapi di luar panggung itu paling pertama diambil kita tuh tahun 2004 paling pertama itu sekitar 4 juta. Tinggi dong. 2004, tinggi banget. 4 juta itu pertama kita mendapat job kelas, bukan kelas festival, ibaratnya kelas departemen. Event. Enggak, event di gazebo itu, event besar. Bandung besar ya? Yang di ribuan orang ya. Ribuan orang event besar. Itu pertama tahun 2004 4 juta kita dapat honor. Padahal itu konser tunggal, Kang. Tunggal kita. Konser tunggal itu masih, tapi udah acil kayaknya ya. Udah acil masih seri yang kedua udah diambil. Kan 2004 itu seri pertama diambil Payon kan. Gitu. Ya, udah acil baru masuk ya. Acil baru masuk itu seri pertama itu. Seri pertama jadi KPP ya. Jadi KPP seri pertama itu ya paling 1 juta 2 juta hajatan itu ya. Belum masuk kok yang besar-besar itu. Jadi justru setelah mereka ditarik kita dapat rezekinya itu di situ. Mulailah saya sama lah di sana rezeki juga, sini rezeki. Maksudnya mulai rezeki event-event dari Beatles. Iya. Sebelumnya kan tingkat Tarkam gitu kan. Ya. Parade, kemudian penggemar nyunatin, penggemar kawin lagi gitu kan ya. Terima ya kan. Soalnya gitu begini, saya penggemar itu dari dia disunat, dia pakai saya. Sampai dia nikah pakai saya juga. Buset. Coba bayangin. Tua banget kita berarti. Udah berapa kali anak lahir terusnya sampai mungkin anaknya udah 3 sekarang gitu kan. Jangan-jangan sampai cucunya nyunatin B+ lagi yang dipanggil. Nah, itu adalah satu proses pencapaian konsistensi. Bukan kita merasa baik dan benar, tapi konsistensi di situ dipertaruhkan, loyalitas juga, investasi dipertaruhkan. Kan saya juga memilih, kan saya kerja di kontraktor juga gaji cukup ya. Cukup lah, gaji cukup lah, besar lah gitu kan. Kontraktor mana ada sih kelas-kelasnya 10 besar, nggak ada yang kecil ya.
Nggak ada kecil lah, kontraktor itu pasti besar-besar. Saya malah memilih yang digaji yang nggak jelas. Milih main band. Band maksudnya. Main band. Iya. Ternyata di situ ada passion ternyata. Passion. Setinggi apapun ilmu kita dalam perkuliahan atau pendidikan, tapi jika passionnya tidak di situ, tidak akan lahir dan muncul ide kreatif itu. Sekarang malah saya milih 3 jam, istri saya sampai geleng-geleng, lu ngapain 3 jam gitu loh di situ. Tapi ada passionable di situ, kita ini adalah merasa terhibur diri kita mendengarkan ulang lagu-lagu itu, menghafal. Saya menghafal ulang lagu-lagu tersebut. Seolah-olah begitu. Lupa juga ya. Biar nggak lupa, karena kan selain baca Quran, kalau supaya nggak pikun itu ya, kan harusnya baca Quran biar nggak pikun, bukan dengerin lagu, katanya gitu kan ya. Nomor 1 itu. Nah, saya kan pasti gini, suatu saat juga kita tidak akan main band terus. Main band terus kan gitu kan. Ya, artinya kita juga ada masanya. Mungkin saya udah masa yang harusnya sekarang ini memaintain diri. Dengan adanya acara-acara begini memaintain diri, dan saya itu ingin sekali begini. Saya ingin mewujudkan, saya ingin mengelompokkan band-band pelestari untuk mereka punya panggung. Oh gitu. Ya. Saya cita-cita saya begitu. Kenapa? Sakit hati rasanya kalau kita tuh bikin permintaan sponsor. Lalu nggak layak jual gitu. Lu nggak layak jual. Itu pernah saya alami itu. Band apaan sih lu, katanya gitu. Begitu pernah gitu. Bahkan saya di satu acara TV nasional dulu. Pertama awal-awal kita diundang, ketika kita disodorkan mungkin mereka hanya lihat PT kita dan rekaman kita, tetapi mereka untuk live itu tidak percaya ya. Waduh. Ini live loh, bukan macam-macam loh. Gua blocking lu tuh 70 juta misalnya gitu kan ya. Ngomongnya gitu. Gua blocking lu tuh setengah jam tuh 70 juta gitu kan. Harga total semua, namanya manajer acara kan. Produser acara. Ini gua 400 juta untuk acara tahun baru ini. Oh, itu kan gitu. Saya tuh geleng-geleng, kan saya nggak ngerti. Saya disuruh main. Kita suruh main. Ini lagunya disetorin. Mana lagu disetorin? Setor lagu. Dia pilih sendiri. Oh gitu. Dia yang milih. Pihak TV yang milih, oh ini Diana, ini. Yaudah, berapa lagu? 8 lagu siapkan. Tapi giliran 8 lagu disiapkan, yang nyanyi 4 lagu kan gitu. 4 lagu. 4 lagu kan kayak gitu. Nah, artinya begini, ilmu yang paling hebat itu yang saya dapat dari para senior legend. Jadi misalnya acara jam 12 malam, dia jam 3 udah hadir siang. Jam 3 sore udah hadir. Udah GR, udah apa segala macam. Saya belajar dari situ. Terakhir dengan Kus Hendratmo itu saya bicara ngobrol. Oh sempet ya? Dia itu cek sound itu sampai pilnya dapat. Pemain pengiringnya tuh sampai geleng-geleng. Padahal dia MC kan? Iya betul. Dia MC sambil nyanyi. Itu kalau ngambil cek sound itu sambil nyanyi kan? Itu dimaki-maki berapa kali pengiringnya. Saya belajar gitu kan. Kemudian sama Ernie Johan ngobrol. Katanya beda sama tante gitu kan. Harus begini. Kamu main jam 12, jam segini kamu datang. Kenapa? Biar kita belajar lihat panggung. Pelajari aura panggung gitu kan. Oh, lihat sudut kiri, sudut kanan, atas bawah, supaya chemistry panggungnya dapat. Kayak gitu tuh, ilmu itu saya. Nah, yang mengundang Ernie Johan enggak, Kang, ke ASKM? Pernah ngundang Ernie Johan? Belum. Nanti kalau sudah ada yang modalin, Mas. Karena ngundang orang juga kasihan sekarang, Mas. Kan gini, saya ngundang teman-teman juga kan. Paling tidak kan gimana, saya ada beban mental secara pribadi. Artinya gini, saya dapat ilmu waktu saya main di sebuah produk televisi, produksi TV itu ketika mereka tidak percaya dengan kita. Mereka tidak percaya dengan band kita. Hati-hati loh, ini main durasi. Ya kan nggak ngerti saya kan. Seperti betul. Apa durasi? Sekarang gue tanya. Di sekolah berapa durasinya? 3 menit 44 detik saya bilang gitu kan. Bener lu ya katanya. Oke, itu jadi gini. GR kita masuk jam 12 atau masuk jam 10 itu kita GR jam 5 sore itu persis main untuk di TV. Oh gitu. Jadi kita direkam, seolah-olah direkam. Jadi kalau gagal dia masih tampilin itu. Oh gitu. Berarti dia punya backup ya?
backup gitu kan. Mereka produksi mahal kan karena blocking time jatuhnya. Kalau blocking time itu lebih mahal 4 kali lipat katanya gitu. Nah, ketika kita jreng pertama, terus didengerin kan, dilihat kan itu memang orang TV lebih jeli kan. Iya. Kok bisa pas katanya? Gitu. Kok bisa pas? Ya karena kita udah biasa kan. Biasa, men. Udah biasa, akhirnya itu ilmu. Nah, tapi itu sempat grogi juga itu. Ya grogi lah, orang dimaki-maki sama tim produksinya. Padahal tuh Beples di luar udah pengalaman banget. Ya pengalaman di luar belum tentu dalam segmen ini belum TV tentu. Beda karena lagi. beda lagi. Itu makanya contoh gini. Oke, saya paham. Kalian boleh jago di digital. Contoh Neo G-Plus itu punya nomor 1 digital. Kuat untuk Plus. Kuat nomor 1 di digital. Tetapi ketika di panggung belum tentu. Ada harus yang dilewati. Ya. Maksudnya sebicara belum tentu itu ada harus yang dilewati. Ya, gitu betul. Kan. Karena kalau saya kan lihat prosesnya Tikus kan dari nol. Betul. Oke. Dari mereka pegang gitar nggak bisa sampai bisa dan bisa bergaya kemudian bisa improvisasi. Itu proses-proses itu yang dilewati itu udah berhasil. Betul. Berhasil. Artinya begitu. Belum tentu besar di panggung dia ketika main di sebuah produksi TV jadi bagus. Iya. Karena apa? Kita terpengaruh dengan equipment yang ada. Beda lagi ya. Betul. Karakteristik dari beda merek, beda output kan. Iya. Nah, karena gitu contohnya seperti itu. Pengalaman-pengalaman yang saya harus sharing kepada para rekan-rekan. Para rekan-rekan itu tadi bagian-bagian ya tidak ujuk-ujuk 21 tahun. Ada proses jatuh bangun, berantem sama teman. Wow, tapi nggak pernah pukul-pukulan, nggak pernah gitu. Berantem, salah paham, tapi manggung. Tapi manggung gitu kan. Tetap bisa nyambung lagi ya. Bisa nyambung gitu. Setelah itu berantem lagi nggak nanya gitu kan ya. Ada kalau memang udah keterlaluan gitu kan. Yang satu nggak manggung, nggak mau manggung. Gitu. Itu gantiin siapa biasa. Ya cari gantinya. Panggil lagi, oke. Panggil lagi. Karena itu dong pentingnya ada regenerasi itu supaya berkembang terus. Ketika misalnya, contoh misalnya kami tidak bisa manggung atau satu berhalangan, yang lain bisa menggantikan yang ini. Begitu juga sebaliknya. Bahkan saya sudah kolaborasi bisnis dengan Tikus. Oh iya. Kalau pengen tahu. Saya nggak tahu nih. Saya buka ya. Apa tuh Kang, boleh nih? Tanya Mbak Wati, tanya Mas Agusta. Oke, iya apa tuh? Dalam sebuah acara tertentu di instansi, Tikus kebetulan main di TV. Oh begitu, ya. Nah itu langganan Tikus. Padahal instansi itu langganan Tikus. Tikus itu udah tutup mata lah di situ. Karena dia juga tidak ingin merekomendasikan kepada yang tidak mengecewakan, diberikanlah ke kami. Oke, ya. Baru tahu saya. Yang lucunya nilainya itu 2 kali lipat dari nilai Tikus. Waduh. Misalnya gini contoh, ini 10 rupiah. Ya. Tikus misalnya. Biasanya. Ketika Biples masuk jadi 20 rupiah. Kan geleng-geleng yang punyanya. Terus gimana Mbak Wati itu sama Mas Agusta? Karena memang itu udah secara alami ya begitu. Karena ini udah kepercayaan. Bukan lagi di bisnis. Ini udah kepercayaan. Jadi gini, ketika udah main feeling ya. Ibaratnya memaintain satu sama lain. Nilai kepercayaan memaintain satu sama lain. Ketika Tikus memberikan kepercayaan kepada Biples, Tikus tidak mengecewakan. Ownernya, artinya begitu. Begitu sebaliknya. Tuh, udah harus sampai ke situ proses pencapaiannya. Wah, itu keren itu. Nah, itu jarang dan tidak banyak orang tahu. Bener. Tidak banyak orang tahu. Bisa bukan saling berbagi. Bukan saling jegal acara. Iya, enggak zaman lah ya sekarang ya. Saling mengisi. Saling mengisi kekosongan justru di situ. Dan kembali ke tingkat kedewasaan dan kebijakan kita di situ. Betul. Dan juga keprofesionalan kita juga. Kalau nggak profesional kan kita Tikus juga nggak mungkin merekomendasikan Beples. Oh jadi saingan gue katanya gitu kan? Iya. Gitu ya. Ya artinya dia juga memandang Beples nih bisa lah mewakili dia untuk mengisi di instansi tersebut. Kan. Dan saya juga tidak merasa ada sesuatu di situ karena di situ melihatnya dari tingkat keproporsionalan dan profesionalan. Oke. Tikus memberikan ini secara proporsional, tepat.
Kemudian profesionalnya dalam kebijakan memberikan kepercayaan kepada owner dan kepada kami. Dan feedbacknya ke tikus kan? Iya betul, feedbacknya ke tikus juga. Lu ngasih pengganti yang oke juga begitu kan? Gitu. Ya harus sering-sering lah Kang ya, kalau gitu. Ya itu by inilah. By accident ya. By accident itu. Ya. Karena masing-masing sekarang juga siapa yang nggak mau job ya. Mau job, tapi saya juga hati-hati banget sekarang. Ada job masuk gitu kan, beberapa job sudah ada daftar, tapi masih khawatir juga dengan prokes, betul. Saya karena belum ada keputusan untuk masalah penayangan outdoor ini, saya belum dapat ibaratnya perdanya lah, peraturannya gitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap soalnya ntar karena Holy Wing lagi kan, gitu kan. Jadi buka tapi 100 kena juta juga loh. 100 juta loh. 100 juta. Dendanya ya. Kurungan 1 tahun kalau mau. Ya silakan kalau mau. Jangan. Ngeri lah itu. Lebih baik sih mungkin Kang, mungkin dipikirkan aja konser digital atau virtual Pelestari Plus nih yang gede nih sekali nih. Kapan tapi gitu? Itu nggak murah juga ternyata. Murah juga produksinya ya kalau yang bagus ya. Juga. Silakan tanya tikus. Tikus sudah benar tuh. Tikus sudah memproduksi yang benar. Oke. Itu tuh nggak kecil itu harganya. Dari kamera 3 kamera itu nangis kita. Kalau bukan kamera ya Mas Wica lebih tahu kamera kan. Oke ya. Gitu. Besar dia operasionalnya untuk membuat konten seperti dia itu. Ya. Tapi apalagi live langsung. Apapun ini yang dari kita bisa lakukan, kita lakukanlah seperti Kang Heri dengan ASKM ya. Saya dengan WCC, Tikus dengan Tikus YouTube dan Neo G-Blast lah sebagai salah satu pionir yang masuk terus dunia digital. Gini, ibaratnya dia babat hutan dia. Babat hutan lah. Babat hutan. Neo G-Blast itu babat hutan. Jadi hutan belantara secara internasional dia babat-babatin lewat rankingnya. Ya betul. Itu luar biasa, banyak yang nanya ke saya juga masalahnya karena mereka kan taunya saya aktif di perkus-perkusan tuh ya via Tikus ya. Nah, itu banyak yang tanya juga ini kok Neo G-Blast kemana Mas Wica? Ya itu saya amati terus ya memang hebat banget ya. Ya tapi akan mengalami seperti apa yang kita alami dulu dia. Oke. Akan mengalami itu, fase-fase itu akan dialami. Nah saya juga khawatirnya gini ketika mereka lulus kuliah, gimana bekerja dan punya istri. Itu yang paling saya khawatirkan. Lanjutannya itu. Padahal itu kelanjutannya harus kan juga mereka melanjutkan. Potensi itu juga harus dijaga. Nah, kita sebagai penggemarnya ya. Penggemarnya, jadi jangan melihat dari kesempurnaannya mereka. Harus lihat proses yang juga dicapai mereka itu juga nggak mudah. Dia tuh beban mental loh. Kalau suruh live. Iya. Karena udah kadung terlihat sempurna di ekspektasinya takut saya tidak seperti itu. Saya bilang kamu mampu. Mampu. Tetapi kan begini Mas. Perlu support tuh dari yang senior. Saya support. Asal begini saya bilang, mixernya Topik jangan diganti saya bilang. Karena dia mau ada mixernya berbeda nangis dia. Bawa terus itu ya. Iya dibawa terus kan. Kalau mixernya Topik diganti merek, nah itu baru belajar lagi kan saya bilang. Karena itu equipment juga mendukung. Equipment penting ya. Equipment mendukung. Kemudian peralatan yang kita pakai standar atau tidak juga kita mendukung. Itu memang investasi tadi, loyalitas kita. Itu. Banyak hal yang kita harus secara bijak melihat dari proses pencapaian ini. Tidak suka dan sukanya itu bagian dari suatu kehidupan ya, normal, rasional ya menurut saya. Tetapi ketika sudah ada pada titik akhir proses pencapaian, sama kita ini tidak ada bedanya. Kita sama-sama bijaklah kalau komentar itu bijak gitu. Karena tidak mudah loh. Kalau mudah jadilah saya. Iya kan? Sangat sulit. Kan jadi seorang artis itu tidak mudah atau jadi seorang figur itu tidak mudah. Kalau memang kamu berani ya jadilah dia. Enggak mudah juga. Belum tentu bisa. Ya kan kadang pengalaman gini ya. Kita lagi kurang sehat enak badan. Nah, itu. Saya nyanyi di panggung bagaimana tetap tersenyum. Tetap menghibur. Menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang lucu begini. Kita ribut sama Acil, saya ribut. Misalnya. Ribut. Salah paham. Ribut beneran nih? Ribut beneran, salah paham. Nggak nanya.
nggak nanya gitu. Tetapi ketika di panggung, ayo dong Mas Acil gitu kan, mainkan kayak nggak ada urusan. Itu harus dialog begitu ya. Dialog harus begitu. Jadi kan masing-masing punya beban tuh. Iya. Gue kesel sama si Harry kesel sama gue. Pernah kejadian begini. Ketika intro dia salah. Intro pakai pianonya, keyboardnya. Oh, salah gitu kan. Udah kita tutup. Bercanda, cek sound dulu saya bilang. Gitu. Kita saling nutupin. Iya. Padahal bener salah ya. Benar-benar salah. Pernah dia kejadian dia lagi blank intro hanya engkau ganti lagu 3 intro salah semua. Pernah kejadian. Gitu. Karena intronya mirip atau apa Kang? Bisa jadi blank, bisa jadi mirip. Noneng. Misalnya sama gitu. Itu kan iya, ada beberapa yang mirip ya intronya. Padahal yang mau dinyanyiin lole. Nah, itu memang kejadian. Karena itu dari dorongan mungkin dalam dirinya lagi kurang baik gitu ya. Lagi nggak sehat atau lagi apa. Kan kita juga berumah tangga itu, makanya ketika berumah tangga itu prosesnya itu beda. Ini kan B+ mulai bergabung mulai dari nggak berumah tangga ya? Apa memang udah berumah tangga waktu bergabung? Jadi gini, ceritanya B+ itu mereka itu gabung di rumah saya semuanya. Oh gitu. Bertahun-tahun lah gitu lah, udah kayak ngumpul lagi di rumah kayak nikah keluar begitu. Nah itu kalau makanya itu kalau sekarang kenapa? Ya lanjut Kang. Makanya saya dapat pelajaran ketika nikah itu prosesnya beda chemistry-nya. Ketika waktu ngumpul gitu kan. Makanya tolong dijaga nih anak-anak Neo Gibles, tolong dijaga adik-adik dari Tikus. Karena apa? Dia belum mengerti, dia belum bayar PAM loh. Dia belum bayar listrik loh, gitu kan? Nah, kan gitu kan dia belum beli susu bayi misalnya gitu. Ketika beli susu bayi kebenturan. Itu memang hidup sosial seperti itu. Nah, makanya ini secara pengalaman ini harus diterapkan supaya menjadi gambaran. Oh iya, Kang Heri pernah ngomong ya. Pasti berbenturan nih. Oh iya, Kang Heri pernah ngomong ya berbenturan. Yang nekat kan saya kan udah kerja di tempat yang enak, milih band yang dibayar 300.000 kalau sekali main kok. Itu keluar atau bagaimana Kang dulu? Ya keluar, orang bos bilang lu kerja aja di sini gua gaji, tapi ngeband aja katanya. Orang saya kejadian begini. Jadi sebulan itu kalau dihitung ya, sebulan paling top itu dalam seminggu itu dalam sebulan itu paling top itu tidak masuk itu paling bagus 4 hari. Oke. Itu nggak apa-apa. Kan enak kita kerja. Ya lama-lama gedek juga kan. Lama-lama nggak enak juga. Sampai pernah kejadian kita sakit bener sakit. Pas masuk gitu. Lu manggung di mana katanya? Lu manggung di mana? Karena biasa nggak masuk karena manggung itu. Lu manggung di mana? Orang sakit nih, surat dokter ganti rembes sambil rumah sakit rembes. Nah itu rembesnya gimana gitu kan? Malah rembes gitu. Sampai kayak gitu. Jadi pernah kejadian terakhir ngambil keputusan itu, udah deh, lu kerja di sini sesuka lu, gua gaji, gitu kan? Tapi nggak bisa kayak gitu, karena passion tadi. Passionnya nggak ada. Itu di Wika apa gimana, Kang Heri? Enggak di sebuah kontraktor rekanannya instansi Auri dulu. Oke. Kita bagian bikin kandang-kandang pesawat, fasilitas instalasi segala macam di seluruh pangkalan, seluruh Indonesia. Waduh. Sementara kita biasanya nyari kunci atau grab apa itu GDA gitu. Dulu pernah kejadian gini, Pak Joko siapa tuh dulu mantan KSAU dulu Pak Joko yang jadi menteri itu. Joko Susilo, Joko Susilo. Nah itu kan aku melayani mereka kan, melayani mereka kenal gitu kan di Lanut kan. Ketika kita show sama Mas Yon di Jogja, ketika show sama Mas Yon di Jogja, dia nggak ngeh kan. Nah dia naik ke panggung, nah atas pasti panggung, loh Mas sampean. Nah biasa di hanggar ini. Aneh kata dia. Aneh. Ya begitulah dunia ternyata. Tapi Kang Heri bilang juga, lo kok bapak gitu. Enggak, saya senyum. Siap izin saya bilang gitu. Gitu doang ya orang pejabat. Dia kan udah pensiun kan bintang 7.
Wow. Iya kan lebih 7 galak. ya? Kemarin bintang 4 kan jadi bintang 7 kan. Beliau jadi galak, lebih galak. Lebih Artinya galak memang lagi. sudah tidak menjabat itu, tetapi lebih care gitu kan. Tapi itulah musik bisa menyatukan status sosial justru. Itulah yang kita ambil hikmahnya. Jadi gini, dari awal kita mau ditonton tukang teh botol gitu kan, sampai kita ditonton orang-orang yang berdasi, pejabat gitu kan ya. Itu udah kebanggaan tersendiri. Bukan nilai ya, bukan uang, tapi itu dari itu. Sampai sempat kejadian satu saat, udah lama gitu, berpuluh-puluh tahun, ketika kita main anak sudah besar, ingin nonton Kudanil di Ancol gitu kan. Nggak bisa. Anak-anak kecil, bukan. Mas Heri gitu kan. Itu bangga banget. Minum dulu. Dia dulu tukang teh botol. Minum dulu gitu kan. Oh, minum dulu ini. Waduh, kangen gitu, sampai rangkul-rangkul gitu kan. Ya anaknya Mas, minum dulu dia. Jadi itu kebanggaan buat kita. Kita bukan melihat dari status pemain band di panggung. Enggak, nol itu. Ketika kayak seperti itu nol. Nah, hal-hal kayak gitu justru saya malah seneng. Kalau Kang Heri terjauh dengan B+ manggung di mana di Indonesia ini? Mana ya? Saya lupa ya. Papua pernah? Papua gagal kemarin, baru perang itu. Bedil itu udah gagal. Mana ya? Saya lupa. NTT mungkin? Lupa ya. Bali paling. Bali ya? Bali. Terakhir Bali lah. Tapi Sumatera, dari Sumatera Bali nyampe ke sana belum? Nyampe ke sana belum. Jadi Bali, Indonesia Barat ya? Barat lah. Tengah Timur belum. Tengah Timur belum. Nah ya, ibaratnya sampai Sulawesi ke sana belum. Iya. Almost lah pokoknya. Karena memang kejadian dari memang situasi politik yang merubah. Iya. Waktu itu saya pernah kontrak dengan Black Brothers. Ya, mereka sudah didatangkan dari ada yang dari Australia kan, ada yang di Australia, ada yang di Belanda kan, kayak gitu. Mereka sudah kontrak gitu. Gagal. Kasihan. Karena kejadian politik sih ya, karena masalah politik. Di sana memang lagi kurang baik, dan kalau kita juga asik-asik aja kan. Kemarin kan 2000 berapa itu? 2016 apa 2017 ya? 2018. Kalau nggak salah. Baru dong kalau gitu. Ya baru kemarin, 3 tahun lalu. Terakhir itu. Kesini udah pandemi kan. Udah pandemi. Nah, yang paling berkesan awal itu saya pertama manggung bersama Deloitte. Deloitte. Bersama tahun berapa Deloitte, tuh? Itu 2004 itu. Pembukaan panggung Karnaval. Panggung Karnaval. Panggung Karnaval belum ada, baru dibuka opening. Itu membuka legend gitu, Junior, Junior, kemudian B+, karena Panber nggak ada, nggak bisa, Bimbo nggak bisa, Deloitte bisa, akhirnya udah Junior dimasukin, Junior, B+, dan karena Junior dengan era sekarang tuh, pertunjukan aja udah begitu, B+ dengan original, kemudian Deloitte, pada waktu itu, kayak gitu. Puncaknya di Deloitte ya. Ya seneng lah. Luar biasa itu. Pengalaman gitu. Sebenarnya saya masih mau banyak korek lagi ya mengenai pengalaman konser. Nanti kita simpan dulu juga komentar tentang mungkin kan beberapa kali manggung dengan Pak Yon, Pak Yok ya. Kita pengen juga dapat informasi bagaimana pengalaman berkomunikasi dengan beliau, walaupun tadi sudah juga dapat juga kita bagaimana berkomunikasi secara santai ya dengan Pak Yok segala. Ya tapi ini kita sudah 2 jam lebih 12 menit. Ini saya salut juga ini Kang Heri dengan sebotol tadi air mineralnya. Bertahan ngobrol nemenin kita, nanti kita potong jadi beberapa episode. Terima kasih Kang Heri ya sudah berbagi pengalaman, merefleksi ke belakang juga untuk kedepannya bagaimana supaya terjadi regenerasi yang sehat di dalam para pemain band pelestari Kus+. Terima kasih Kang Heri, semoga sehat selalu. Sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang memang kurang berkenan, nanti tolong ditambahkan diperbaiki di kolom komentar. Insya Allah ini tadi semua termasuk buat saya juga banyak pencerahan dan juga hal yang baru juga di dunia Kus+an yang saya tahu dari Kang Heri, termasuk tadi mendokumentasikan lagu-lagu Kus+, juga data-data, bahkan data-data peminta lagu juga didokumentasikan juga. Baik. Oke, terima kasih Kang Heri, sehat selalu. Siap.
Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.